Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kebahagiaan adalah cita-cita yang diimpikan oleh setiap orang. Setiap orang dalam kehidupan ini ingin meraih kebahagiaan. Masing-masing punya cara untuk meraih kebahagiaan tersebut, ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang sesungguhnya. Salah satu metode yang sangat mudah agar seorang bisa berbahagia yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memfokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kita ketahui manusia secara sederhana terdiri atas unsur jasmani dan unsur rohani. Adapun untuk membahagiakan unsur jasmani, ya, maka banyak cara perkara duniawi dengan makan, dengan minum, ya, dengan mungkin menyalurkan kebutuhan biologis, ya. Ini banyak bisa kita penuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi tentu kita sadar bahwasanya dalam tubuh ini juga ada ruh, unsur rohani yang dia juga butuh dibahagiakan, bahkan dia adalah pusat kebahagiaan. Dan ruh, ya, kebutuhannya terkait dengan bagaimana dia dekat dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah mencari metode untuk membahagiakan ruh, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika ruh tersebut, ya, berusaha untuk bisa mengenal Rabb-nya, ya, kemudian bisa mentauhidkan Rabb-nya, karena tidaklah dia diciptakan kecuali untuk mentauhidkan Rabb-nya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku, itu illa yuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkan Aku. Karena orang ketika semakin bertauhid, semakin memfokuskan jiwanya kepada Rabbul Alamin, kepada Penciptanya, maka dia akan semakin berbahagia karena dia telah menjalankan tugas utama dia diciptakan di atas muka bumi ini, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apakah dia diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan, ketika ruhnya mendapatkan kebutuhannya, ya, maka dia tetap akan bahagia. Inilah yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagai contoh. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul," aku pernah mendengar guruku Ibnu Taimiyah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah." Sungguhnya di dunia itu ada surga, itu ada kebahagiaan. Siapa yang di dunia tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk dalam surga akhirat, ya. Artinya isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertauhid, dia pasti bahagia apapun kondisinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah bicara ketika dalam kondisi dia sedang dipenjara, ya, diganggu oleh musuh-musuhnya, ya. Tetapi dia merasakan kebahagiaan dan dia mengatakan siapa tidak masuk dalam surga dunia, dia tidak akan masuk dalam surga akhirat. Artinya orang yang beriman, yang bertakwa pasti bahagia. Orang yang bertauhid pasti bahagia. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah pernah berkata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qala li marratan, suatu kali beliau guruku pernah berkata, "Ma yasna'u a'da'i bi?" Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? "Ana jannati wa bustani fi sadri." Sungguhnya aku ini surgaku, kebahagiaanku berada di dadaku. "In ruhtu fahiya ma'i." Kemanapun aku pergi, maka surgaku selalu bersamaku. La tufariquni, tidak akan berpisah dariku. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Itu bahwasanya seorang kalau bahagia, apapun terjadi di sekitarnya, dia tetap akan bahagia. Apakah dia diuji dengan kesenangan, apakah diuji dengan kesulitan, ya, maka dia tetap bahagia. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik, ya. Ya. Dan tidak mungkin itu terjadi kecuali hal ini terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabahu khair, ya, kalau dia ditimba dengan kebaikan,
maka dia bersyukur, wa kana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya dengan bersyukurnya tersebut. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Ya, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan ketika dia diuji dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, dan itu adalah kebaikan baginya. Maka orang mukmin, orang bertauhid pasti bahagia. Allah juga menyinggung akan hal ini dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah ingin hidayah baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang kalau beriman, Islam, bertauhid, Islam yang benar, maka dadanya akan lapang. Ya, karena ruhnya terpenuhi, kebutuhan ruhnya terpenuhi. Ya. Dan ini pusat kebahagiaan adalah ruh kita, bagaimana kita bisa berbahagia. Wa man yurid an yudhillahu, adapun yang ingin Allah sesatkan, ya, yaitu dijauhkan dari Islam, terjerumus dalam kesyirikan, yaj'al sadrahu dayyiqan, maka jadilah dadanya sempit. Ya, harajan, sulit, ka'annama yas'adu fis sama', susah bernapas seakan-akan dia naik ke atas langit, ya. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang musyrikin yang menyembah berhala atau menduakan Allah atau meninggalkan Allah, ya. Kelihatannya mereka dalam kondisi senang-senang, ya. Seperti kita melihat orang naik di atas gunung. Orang di atas gunung seakan-akan di sekelilingnya lapang, tapi dadanya sesak, dadanya sesak. Dan itu yang terjadi pada banyak orang-orang kafir. Kelihatannya mereka hidup dengan kemewahan, ya, mereka punya apa saja, ya, tapi dada mereka sesak. Mereka sulit meraih kebahagiaan, ya. Kita lihat misalnya di negeri-negeri kafir, bagaimana, ya, orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, bagaimana sampai seorang sudah tua hanya berteman dengan seekor anjing. Subhanallah, pemandangan yang menyedihkan, ya. Ketika ada yang sakit, seorang rumah sakit, maka tidak dikunjungi oleh anak-anaknya, ya. Dan ini saya langsung dapat informasi, saya pergi di 2 negara non-muslim, dua-duanya bercerita yang sama, karena kebetulan perawatnya orang Indonesia. Cerita sampai kalau ada orang tuanya sakit, maka anaknya kasih tahu suster, nanti kalau meninggal kasih tahu saya. Kalau meninggal kasih tahu saya. Suatu saat ada salah seorang kerabat yang bekerja sebagai suster, kemudian dia telepon anaknya, itu ada orang sakit. Ketika sakaratul maut, maka dia bilang, ayahmu dalam kondisi akan meninggal dunia. Kalau bisa datang, datang, ya. Malah sang anak marah-marah. Dia bilang, saya kan sudah bilang kalau meninggal baru kasih tahu saya, ya. Sementara di sisi lain ada sebagian orang masuk Islam gara-gara ketika sebagian orang-orang Muslim berlibur di negeri Eropa, kemudian ada seorang wanita yang sudah tua keluar dikeluarkan dari mobil, yaitu ingin turun dari mobil, maka disambut oleh anak-anaknya, dibawa, ini semua rebut-rebutan untuk melayaninya. Sampai sebagian mereka ini orang dari mana kok seperti ini melayani orang tua dengan benar-benar pelayanan. Jadi maksud saya, orang kalau bertauhid pasti bahagia apapun kondisi yang dialami, dan hidup ini penuh dengan ujian, tetapi kebutuhan rohaninya terpenuhi karena dia mentauhidkan Rabbul Alamin, ya, dadanya menjadi lapang, ya. Adapun orang yang tidak bertauhid, ya, dia berada dalam kondisi dadanya sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik di atas tempat yang tinggi. Kalau kita lihat seakan-akan dia leluasa, ternyata dadanya sempit. Kita lihat seakan-akan dia dalam kemewahan, tetapi ternyata dadanya apa? Sempit, ya. Dadanya sempit, sehingga dia harus melakukan banyak maksiat, dia selingkuh, dia ini, dia anu, karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa bukti-bukti atau dalil-dalil bahwasanya orang yang bertauhid adalah orang yang paling bahagia, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Al-An'am, ya, jaminan orang yang bertauhid dia akan merasa tentram, merasa aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan itulah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan
wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ya, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ya, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika turun ayat ini, sebagian sahabat merasa berat. Mereka mengambil zahir ayat ini, mereka mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Kita pasti semua berbuat zalim. Ya. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Sementara kita pasti berbuat zalim. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, laisa kama tadhhabuna ilaihi. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini bukan yang seperti yang kalian perkirakan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qaulil al-'abdi salih, tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, Luqman Al-Hakim, ketika dia menasihati anaknya, dia berkata, inna syirka la zulmun 'azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud ayat ini, siapa yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, itu benar-benar dia bertauhid. Tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenteraman. Hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk melakukan apa yang baik bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan, dan keamanan ini, ketenteraman ini sesuai dengan kualitas tauhid yang dia miliki. Orang yang semakin bertauhid dia semakin tenang apapun yang dihadapi. Ya. Apapun yang dia hadapi. Oleh karenanya, jika tauhidnya kurang, maka keamanan yang dia rasakan pun berkurang. Jika tauhidnya semakin matang, semakin tidak pernah berbuat syirik sama sekali, maka dia akan semakin tenteram apapun kondisi yang dia alami. Ini kita bicara tentang ketenteraman di dunia, ya. Apalagi kalau sudah di alam barzakh, apalagi kalau sudah di padang mahsyar, tentu keamanan lebih mereka rasakan lagi, itu orang-orang yang bertauhid. Kemudian mereka wahum muhtadun, mereka dapat hidayah. Orang-orang yang fokus beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik sama sekali, Allah akan berikan mereka petunjuk. Demi Allah, Allah akan berikan mereka petunjuk. Bagaimana tidak? Mereka ini telah menjalankan tujuan mereka diciptakan di alam semesta ini untuk mentauhidkan Allah. Allah tahu mereka secara detail. Ini orang-orang yang bertauhid, yang selalu mencari keridhaan Allah, yang tidak ingin mencari pujian, yang tidak ingin mencari sanjungan dari manusia karena ibadah yang mereka lakukan. Yang kalau bersedekah tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang ini diketahui oleh Allah, dan Allah akan kasih petunjuk kepada mereka. Allah akan kasih petunjuk sehingga mereka selalu berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan apapun, maka mereka akan dapatkan ketenteraman, dapat mendapatkan petunjuk. Tinggal kita praktekkan. Sejauh mana kita bertawakal kepada Allah, sejauh mana hati kita selalu bergantung kepada Allah, sejauh mana kita tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada makhluk, senantiasa hati kita bergantung kepada Allah, maka sejauh itu pula kita akan merasakan ketenteraman, ketenangan, ya. Karena ruh kita siap menghadapi itu semua. Allah akan berikan kepada kita kekuatan, ketenteraman, dan Allah akan berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dalam menghadapi setiap kondisi. Ini dalil bahwasanya orang yang bertauhid akan tenteram, dia akan bahagia, akan diberikan keamanan dalam hatinya, akan diberikan keamanan dalam hatinya. Kemudian di antara dalil akan hal ini juga bahwasanya orang yang bertauhid akan bahagia. Allah memberikan perumpamaan tentang orang yang berbuat kesyirikan, yang menduakan Allah, meninggalkan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala? Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah memberi perumpamaan tentang seorang, ya. Seorang ini tentang dua budak. Ada satu budak, ya. Fihi syuraka mutasyakisun. Budak ini dimiliki oleh majikan atau tuannya banyak. Mungkin satu budak tuannya 5 misalnya. Ya. Kemudian tuan-tuannya tersebut mutasyakisun, saling bersengketa di antara mereka. Ya. Bagaimana nasib budak ini? Diperintahkan oleh tuan A, tuan B, tuan C, tuan D, tuan E. Masing-masing perintah berbeda. Dia bingung. Terkadang dia bergantung kepada tuan yang pertama, terkadang dia bergantung kepada tuan yang kedua, terkadang dia
tunduk kepada Tuhan ketiga. Ini model budak yang pertama. Model budak yang kedua, wa rajulan salaman li rajulin. Ya, yaitu seorang yang dia majikannya cuma satu. Murni khalisan lahu, benar-benar majikan cuma satu dan dia hanya bekerja untuk majikan satu tersebut, ya. Taruhlah seorang supir, kemudian dia punya majikan 5, majikannya suruh satu suruh ini, kadang bertentangan perintah mereka. Dengan seorang yang majikan cuma satu, dia fokus untuk berkhidmat kepada majikan tersebut. Ya. Hal yastawiyani masalah, apakah sama antara dua model ini? Tentu jawabannya tidak. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak menyadari. Ini kira-kira demikian orang yang hatinya tercerai-berai, tidak fokus kepada Rabbul Alamin. Tidak fokus kepada Rabbul Alamin. Orang yang bertauhid kepada Allah, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dakwahi dua penghuni penjara, maka Nabi Yusuf berkata, "Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar?" Apakah sembahan-sembahan yang bercerai-berai, yang mutafarriqun, yang macam-macam modelnya, khairun lebih baik ataukah Allah yang maha kuasa? Ataukah Allah yang maha kuasa? Seperti di zaman Nabi SAW, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Yang masing-masing berhala punya spesifik. Orang kalau ini ke berhala ini, kadang ada keperluan ini ke berhala satunya. Kadang ini seperti kalau orang punya Tuhan yang banyak, dewa ini, misalnya dewanya banyak, dia ingin Tuhan ini, kalau ada keperluan ini, kalau keperluan lain pergi ke hewan ini, kalau pergi ke dewa ini, pergi Tuhan ini. Subhanallah, seperti kita lihat di sebagian negara, ya, sebagian sampai dikatakan Tuhannya lebih banyak daripada penyembahnya. Saking banyak yang disembah, tercerai-berai hati. Ya. Kalau menduakan Allah, apalagi meninggalkan Allah, apalagi mensekutukan Allah, hati tercerai-berai. Seperti tadi, Allah memperumpamakan seperti anak buah yang majikannya atau tuannya ada 5 misalnya. Dia bingung mau menambatkan hatinya kemana, mau patuh kepada yang mana. Beda dengan yang satu fokus kepada majikan cuma satu. Demikianlah kira-kira orang yang bertauhidnya dengan orang yang berbuat kesyirikan. Bertauhid nyaman. Dia fokus kepada Rabbul Alamin, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pemberi rezeki yang biyadihil amr, segala perkara di tangannya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia berada di atas arsy dan dia mengatur seluruh apa yang terjadi di bawahnya. Dari langit sampai ke bumi semuanya dia atur. Ya. Dan dia mengawasi semua yang terjadi di bawahnya. Dia Rabbul Alamin. Ketika seorang bertauhid memfokuskan dirinya untuk menundukkan hatinya kepada Allah, maka dia akan bahagia karena hatinya tidak tercerai-berai. Hatinya tidak tercerai-berai. Jadi kalau banyak ya, sini kayaknya waduh ini Tuhan ini cuma spesifik ini, dia tidak bisa yang lain. Nah, kita ke Tuhan satunya lagi, Tuhan ini kayaknya begini, kayaknya kurang pas, mungkin Tuhan satunya lebih pas. Hatinya tidak tentram. Ke sini, ke sana, kemari, ke sini, ke sana, kemari. Kenapa? Karena hatinya tercerai-berai. Ya. Beda dengan orang yang fokus. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya seorang yang bertauhid ya berbahagia. Karena orang yang bertauhid dia adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling yakin bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tenang. Dia yakin bahwasanya rezekinya sudah tertulis, dia tinggal mencari dan dia akan diberikan sesuai dengan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin akan hal tersebut. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak memberi rezeki pada dia. Ya, bagaimana tidak memberikan rezeki, bagaimana Allah tidak beri rezeki pada dia sementara hewan-hewan Allah berikan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah memberi rezeki, menanggung rezekinya. Allah tahu mustaqarrah wa mustauda. Allah tahu kapan dia keluar, kapan dia masuk di sarangnya. Allah tahu kapan pertama dia muncul sampai dia mati. Allah tahu. Ini hewan ini dari awal sampai akhir Allah tahu semuanya di Lauhil Mahfuz. Kullun fi kitabim mubin. Semua tercatat. Allah tahu kapan dia menetap di rumah, kapan dia mulai keluar cari makan, kapan dia kembali lagi. Allah tahu. Wa ya'lamu mustaqarrah wa mustaudaah. Allah tahu. Makanya Allah memberi rezeki sesuai dengan kondisi hewan ini. Allah tahu dari A sampai Z tentang sampai dia begitu menetas atau begitu lahir sampai dia mati. Ya, karena di antara tafsiran mustaqar wa mustauda ini ada khilaf, tapi intinya maknanya seperti itu. Allah mengetahui dari A sampai Z, dari awal dia muncul di muka bumi sampai mati, Allah sudah tahu rezekinya. Itu hewan.
Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan yang tidak mampu kalau dibiarkan dia untuk mencari rezeki, enggak mampu. Akalnya enggak sampai. Allahu yarzuquha, tapi Allah kasih rezeki kepada dia. Allah yarzuquha. Tapi Allah kasih rezeki kepada dia, ya. Wa iyyakum, apalagi kalian juga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang bertauhid dia yakin Allah Maha pemberi rezeki. Rezeki saya bukan pada orang-orang, cuma sebab. Bagaimana orang yang tidak bahagia, dia yakin ada Maha pemberi rezeki. Apalagi Allah menggandengkan rezeki dengan kekuatan. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Maha memberi rezeki dan dia adalah pemilik kekuatan. Kenapa ketika Allah memberi rezeki dengan penuh kekuatan, Allah bisa memberi rezeki kepada miliaran atau triliun makhluk di alam semesta ini. Kemudian Allah bisa kasih semua dan dalam satu waktu Allah bisa kasih semuanya. Dan itu berulang-ulang terus. Ini menunjukkan kekuatan Allah dalam memberi rezeki. Tidak sama dengan manusia. Manusia mungkin dikasih gaji cuma saat itu aja. Dan tidak terus-terusan. Dan dia hanya bisa memberi gaji kepada anak buahnya terbatas. Kenapa? Asetnya terbatas. Orang ketika meyakini bahwasanya Allah war-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Bagaimana kira-kira hatinya? Dia tenang. Apapun terjadi, pandemi mau apa, dia tenang. Yakin saya hanya berusaha. Rizq maktub, rezeki sudah tercatat dan saya akan berusaha. Dia tenang, dia tidak gelisah ketika ada tawaran haram dia akan tinggalkan. Ini saya kasih sederhana bahwasanya orang bertauhid dia akan tenang. Dia akan tenang. Ya. Hatinya tenang. Ya. Dia melihat orang mungkin hartanya banyak, dia dapat sekian, dia bilang ini rezeki yang Allah kasih sama saya. Dia tentram, dia tidak hasad. Nah, dia tahu rezeki saya segini. Saya akan berusaha lagi. Ya. Tapi rezekinya hari ini segini, tidak akan kurang. Ya. Sampai dia mati rezekinya tidak akan kurang. Ya. Inna Jibril, inna Ruhul Qudus nafatha fi ra'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah memberi wahyu ke dalam hatiku, ke dalam jiwaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguhnya tidak satu jiwa pun yang akan meninggal sampai dia memenuhi rezekinya. Kira-kira kalau orang bertauhid dia akan tenteram, ya. Dia tidak akan, ketika dia bekerja suatu pekerjaan, dia hatinya tidak akan tergantung kepada bos. Karena dia tahu bosnya ini hanya sekedar sarana. Yang kasih rezeki Allah lewat bos. Sehingga hatinya tidak terpaku kepada bos, ya. Dia kepada bos, ya. Ada kemarin saya ketemu kawan, dia mau ngambil ada proyek, kemudian yang mau kasih proyek minta di entertain, minta inilah didatangkan perempuan kalian. Dia bilang emang saya germo, saya nggak mau, ya. Saya nggak mau kasih kayak gitu, ya. Kalau Allah kasih proyek, kalau enggak. Subhanallah. Ada saja Allah kasih jalan sehingga dia tetap mendapatkan proyek yang sesuai. Jadi maksud saya, ya, kalau seorang bertauhid, dia yakin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak gelisah. Apalagi zaman sekarang zaman gelisah. Orang bicara rezeki, bicara pekerjaan, gelisah, bingung. Orang yang bertauhid coba duduk bangun malam minta kepada Allah, ya Allah beri rezeki kepada hamba-Mu ya Allah. Jangan sampai aku malu minta kepada manusia. Jangan permalukan wajahku untuk minta kepada Engkau Allah memberi rezeki, Engkau memberi rezeki kepada wahai zat pemberi rezeki hewan, ikan-ikan yang ada di dasar lautan, wahai zat pemberi rezeki kepada binatang-binatang melata yang dalam tanah, beri rezeki kepada hamba-Mu ini. Berdoa kepada Allah, hatinya tenteram. Apapun yang terjadi dia jalankan. Ini contoh ketika seorang bertauhid, hatinya tenteram dan dia bahagia di tengah hiruk pikuk, ya, perubahan ekonomi lah, inilah, anulah, tetap tenteram. Dia bilang ar-rizqu maktub, rezeki sudah tercatat. Ya. Dia juga orang bertauhid. Contoh ketika menghadapi musibah corona seperti beberapa yang baru-baru kita lewati. Benar kita berusaha, kita ikhtiar, tapi orang yang bertauhidnya tenang. Dia akan berkata, "Kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali yang telah Allah catat bagi kita. Dia akan sudah waktunya meninggal, ya. Ya, kalau sudah takdir meninggal, meski berusaha semaksimal mungkin tetap meninggal. Tapi bagaimana dia menghadapi musibah tersebut dengan tenang? Kalau selamat dia akan selamat, dia tenang. Apakah dia selamat, apakah dia meninggal, apakah dia terkena, dia tenang, semua sudah tercatat. Dan dengan orang yang tauhidnya kurang, gelisah, ketakutan, keberlebihan macam-macam, gelisah kena kesana kemari, enggak. Beda. Di tengah-tengah musibah tetap dia tenang. Kenapa? Karena dia punya tauhid. Ini contoh bahwasanya orang bertauhid adalah orang yang paling bahagia, ya. Belum lagi ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak tawakal. Orang bertawakal tidak tenang. Dia bertawakal kepada Zat yang Maha Kuat, ya. Ya.
Dia punya bertawakal kepada zat yang maha kuat, zat yang maha melakukan, maha kuasa atas apapun, ya. Dan demikianlah para rasul, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun." Kata mereka, ngapain kami tidak bertawakal? Kata para rasul, kami para rasul bertawakal kepada Allah yang telah beri hidayah kepada kami. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Allah yang telah memberikan hidayah, membuka jalan-jalan kebenaran bagi kami. Wa la nasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Kami akan bersabar dengan gangguan kalian kepada kami. Itu audiens mereka, umat mereka yang mengganggu mereka. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang bertauhid, dia bertawakal dalam segala kegiatan. Dia mau keluar rumah, dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tenang dia, subhanallah, Allah kasih tenang. Siapa yang mau keluar rumah kemudian berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya hudit, kufit, wuqit. Kau akan diberi petunjuk, kau akan dijaga, kau akan diberi hidayah. Subhanallah. Bagaimana orang keluar rumah kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au uzlim au uzlam au ajhalu jahal alayya. Tentram dia, ya Allah aku berlindung kepada Engkau jangan sampai aku tersesat. Au ana adil au udal atau aku disesatkan oleh orang. Azil aku tergelincir, atau uzal atau aku digelincirkan oleh orang lain. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au zil au zal au azlim, atau aku setelah keluar rumah ternyata aku mendolimi orang lain. Au uzlam aku didolimi oleh orang. Dia serahkan urusnya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Gimana kira-kira hatinya? Tenteram, tenang. Kenapa dia bertawakal kepada Allah? Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tawakal dari awal sampai akhir. Ya. Keluar rumah bertawakal. Bangun tidur langsung alhamdulilladzi ya radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li fi dzikri. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku kembali, yang berikan kesehatan pada tubuhku dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Subhanallah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau tidur, subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, karena Engkau aku bisa meletakkan jasadku dan aku bisa bangun dari diriku, bangunkan lambungku. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau kau tahan jiwaku, maka ampunilah. Wa in arsaltaha, kalau kau wafatkan ketika aku sedang tidur, ya Allah, maafkanlah dosa-dosaku. Wa in arsaltaha, kalau kau lepaskan jiwaku, ya, fahfadhha bima tahfadhu bi ibadaka shalihin. Maka jagalah jiwaku dengan penjagaan yang kau berikan kepada orang saleh. Orang sekarang mau tidur gelisah, takut ini, takut anu. Coba kalau dia baca doa tersebut, nyaman. Kalau meninggal ya sudah, mau diapain lagi? Tidak bisa dihindari. Kalau terjaga, jagalah ya Allah ya. Ya. Allahumma inni wajjahtu ilaika Allahumma wajjahtu dhahri ilaik wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Ya Allah, aku arahkan wajahku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu, ya. Raghbatan wa rahbatan minka ilaik, dan aku berserah diri, pasrah, berharap dan takut kepada Engkau. La manja wala manja, ya. Wala malja'a minka ila ilaik. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Engkau. Seorang subhanallah dalam kegiatan ini bertawakal kepada Allah. Ketika dia masuk pasar dia berdoa kepada Allah. Ketika masuk ke kota dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khair hadhil qaryah. Ya Allah, aku mohon kebaikan negeri ini, kebaikan penghuninya. Aku berlindung dari keburukan kota ini, keburukan penghuninya. Mau turun pesawat dia berdoa subhanallah. Dia serahkan kepada Allah, bagaimana tidak? Tidak tenang. Bahagia. Ya, sehingga Allah jaga dia, hatinya tentram, dia fokus kepada Rabbul Alamin. Dia bersandar kepala ila ruknin syadid, kepada zat yang maha kuat yang di tangannya segala perkara. Tangannya segala perkara. Oleh karenanya benar bahwasanya orang yang bertauhid adalah orang yang bahagia karena hatinya fokus, tidak tercerai, tidak tercerai-berai, tidak kesana kemari, ya, sehingga dia fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi sesuatu, sudah dia bilang ini qadarullah. Dia tidak nyalakan ini, nyalakan anu, marah sana, angkat suara sini, angkat suara sini. Sudah kemudian gelisah, stres, sudah. Dia tahu ini semua sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya orang yang mengenal Allah, yang mengetahui kalau dia akan bahagia apapun kondisi di sekitarnya. Apapun kondisi di sekitarnya. Dan ini perlu belajar
Allah berikan kita ujian sedikit demi sedikit, kita hadapi dengan ketenangan, dengan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, siapa yang tidak bahagia dengan kondisi seperti ini? Contoh lagi bahwasanya orang yang bertauhid akan bahagia sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dia menyebutkan bahwasanya di antara poros kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dia benar-benar bahagia, ya. Kenapa? Karena orang ikhlas dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan komentar manusia. Siapa orang yang sengsara? Orang yang mengkaitkan atau menggantungkan kebahagiaannya kepada komentar manusia. Makanya saya pernah lihat satu tulisan indah adalah kebahagiaan Anda bukan pada netizen, bukan di tangan netizen. Emang kebahagiaan kita kalau lihat netizen puji baru kita bahagia, enggak usah lihat mereka. Ya. Mereka tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Betapa banyak orang dipuji-puji habis oleh netizen ternyata hancur. Betapa banyak orang dimaki-maki ternyata dia baik. Tergantung kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan Fudail bin Iyad berkata, "Man arafan nas istarah." Siapa yang mengenal tabiat manusia, dia akan santai, tenang, istirahat. Kenapa? Karena dia tahu manusia tidak bisa tidak mudarat. Manusia lagi puji sekarang, besok dia bisa maki. Sekarang maki, besok bisa puji. Kadang puji berlebih-lebihan, kadang maki berlebih-lebihan. Ya udahlah, apa sih komentar manusia? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas orang yang paling baik. Kenapa dia paling bahagia? Karena ketika dia melakukan segala kegiatan bagi dia yang penting Allah tahu. Allah sudah catat. Sudah tercatat di sisi Allah, maka selesai. Tapi orang yang riya misalnya, coba dia sibuk pencitraan, sibuk siapkan tim, dia sengsara. Dia sibuk lihat komentar. Kalau dia lagi tidak trending top, dia sibuk. Ini kenapa saya lagi turun? Ya, kenapa saya tidak trending sekarang? Sibuk dia. Kasihan. Ya, sibuk. Dia bahagia kalau netizen semua memujinya. Kalau netizen mencela dia, maka dia pun sedih. Ya. Ketika dia membuat status, dia butuh banyak yang kasih like, jempol-jempol dia tunggu. Kalau nggak ada jempol, maka dia gelisah. Orang seperti ini sengsara. Sengsara. Ya. Mau kemana-mana siapkan tim pencitraan. Ya, setelah itu dia lihat bagaimana komentar manusia terhadap pencitraannya. Kalau ada yang mencela, dia mulai bantah, sibuk bantah. Kalau ada yang memuji, maka dia berusaha meningkatkan pencitraan. Sampai kapan orang begitu? Sampai kapan orang seperti itu? Orang bahagia, orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah membantu orang lain, ternyata orang tersebut yang dibantu tidak mengucapkan terima kasih, sakit hatinya. Kenapa? Karena dia membantu mencari terima kasih. Sementara orang yang ikhlas, syiar mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak butuh balasan dari kalian, kami tidak butuh terima kasih. Fokus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpengaruh dengan komentar di Facebook, komentar di Twitter, tidak perlu dengan orang umum macam-macam, dia tidak perlu. Yang penting bagi saya Allah tahu, yang penting bagi saya Allah tahu saya beribadah, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Bayangkan lagi orang yang beribadah tidak ada yang tahu. Ini dia dapat kebahagiaan. Bayangkan dia bangun malam. Tuh bayangkan ada seorang di malam hari jam 2, jam 3, jam 2, jam setengah 4. Misalnya subuh setengah 5, setengah 4 dia bangun. Istrinya tidur, anaknya tidur. Kemudian dia hilangkan rasa kantuk dari wajahnya. Dia ucek-ucek matanya untuk menghilangkan ngantuk. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia Allahu Akbar. Kira-kira kebahagiaan apa yang dia rasakan? Bahagia. Ketika dia sujud, dia berbisik-bisik dalam sujudnya, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ya Raziki, wahai pemberi rezeki. Ana atawakkal alaik, aku bertawakal kepada Engkau ya Rabb. Dia berdoa, angkat tangan sementara, nangis. Orang dalam tangisan tersebut betapa banyak kebahagiaan yang masuk dalam hatinya. Kenapa? Tidak ada yang tahu dia sedang beribadah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini bukan omong kosong. Orang ikhlas, orang yang paling bahagia. Kalau tidak bahagia terlalu banyak lihat komentar. Terlalu banyak lihat komentar orang sama dia. Komentar lagi, lihat lagi, komentar lagi, lihat komentar lagi. Gimana mau bahagia? Ya, manusia ini lemah. Lihat komentar orang caci maki dia pasti terpengaruh. Siapa yang kuat? Maka tinggalin aja, enggak usah kita. Yang penting bagi kita komentar Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan benar atau tidak. Kalau ada komentar memberikan kita
masukan yang membangun, ya apa salahnya kita terima ya. Tapi kita bukan mencari pujian manusia. Orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak ikhlas. Kesengsaranya dari banyak sisi. Pertama, untuk bayangkan orang mau melakukan pencitraan. Sebelum dia beramal, dia sudah gelisah dulu. Dia planning, ini kira-kira nanti berhasil atau enggak ya. Saya akan keluar uang banyak, saya butuh buzzer, saya butuh ini. Kira-kira saya berhasil atau tidak. Saya sudah gelisah. Sudah enggak bahagia. Karena dia cari pujian manusia. Belum tentu berhasil, belum tentu dapat, belum tentu bahkan bisa berbalik, dicela. Setelah itu kemudian dia siapkan timnya untuk pencitraan, maka kemudian dia berakting. Ya, aktingnya kurang bagus atau tidak. Ini dia sudah gelisah. Kemudian mulai di-share aktingnya tersebut ya. Dia tunggu komentar manusia. Kalau dicela maka dia sengsara. Kalau mau mulai muji, dilihat pujiannya sesuai dengan target atau tidak. Kalau tidak sesuai target, tidak trending top, tidak top trending, tidak ini, adalah demikian juga. Kalaupun orang sudah memuji dia dengan pujian habis-habisan, dia gelisah lagi. Kapan saya dipuji lagi seperti itu? Dan ini tidak pernah terbetik dalam hati orang ikhlas. Dia enggak peduli. Dia enggak peduli. Dia mau bangun masjid, dia mau bersedekah, dia mau berdakwah, dia mau menulis. Yang penting saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang seperti ini tidak bahagia? Tapi di antara bukti bahwasanya orang yang bertauhid orang yang bahagia. Orang yang bertauhid dia pasti ridha dengan keputusan Allah. Dia ridha dengan keputusan Allah. Ya, dia ridha dengan ma asaba min musibatin, ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya, tidak ada satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, ya, yahdi qalbah, maka Allah akan beri petunjuk kepadanya. Kata Alqamah, ya, yaitu rajulun usiba bi musibatin faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Itu Allah sedang bercerita tentang seorang mukmin yang ditimpa dengan musibah, kemudian dia tahu bahwasanya musibah ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ridha dan dia pasrah kepada Allah. Ini orang yang bahagia. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah keputusan. Ridha dengan keputusan, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan Nabi kalau seorang sedih, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Ya Allah, aku ini hamba-Mu. Aku adalah hamba, anak dari ayahku dan ayahku adalah hamba-Mu. Dan aku adalah anak dari ibuku dan ibuku juga adalah hamba-Mu. Ibnu amatik, nasiyati biyadik, sungguhnya ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Madhin fiyya hukmuk, sungguhnya hukum Engkau akan berlaku kepada aku, tidak bisa keluar dari hukum-Mu. Semua yang terjadi adalah hukum yang telah Kau putuskan. Adlun fiyya qada'uk, semua keputusan-Mu adalah adil bagiku. Orang mengucapkan gimana dia tidak bahagia. Dia ucapkan ketika dia sedang sedih, dia tolak itu semua dengan mengembalikan tauhid kepada Allah. Bilang, ya Allah, aku hanyalah hamba-Mu. Bapakku juga hamba-Mu, ibumu juga hamba-Mu. Ya. Keputusan-Mu pasti berlaku kepada aku. Dan segala keputusan pasti adil bagiku. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw lam tahum min khalqi aw ista'atharta bihi fi ilmi ghaibik an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa tujla'a huzni wa dhahaba ghammi. Aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan nama-nama Engkau yang indah ya Allah, agar Kau menjadikan Al-Qur'an adalah penyejuk hatiku, ya. Nur sadri, cahaya bagi dadaku, penghilang kesedihanku dan menyirnakan kegelisahanku. Maka Allah akan menggantikan kegelisahannya dengan ketentraman. Ini semua pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang bertauhid, ya, dia tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik dan tidak mungkin mengalami ini kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia timba dengan kemudaratan, maka dia bersabar, itu lebih baik baginya. Lihatlah orang-orang yang tidak beriman. Idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manua. Orang yang tidak beriman kalau ditimpa dengan
kesulitan maka jazu'an, merontak sana kemari, ngomong sana, hati tidak tenteram. Kalau diberi kesenangan, pelit. Ya. Orang yang bertauhid, orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Ya, yang ridho dengan keputusan Allah adalah orang yang bahagia. Ya. Betapa banyak orang yang sengsara, stres, kemudian timbul banyak penyakit dalam dirinya. Kenapa dia tidak bisa menerima keadaan? Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Dia tidak ridho bahwasanya dia adalah hamba dari Allah, yang dia hanya menjalankan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebahagiaan tercabut dari dadanya. Meskipun mungkin di sekitar dia penuh dengan sebab-sebab kebahagiaan. Mungkin dia kaya, mungkin dia pejabat, mungkin dia subhanallah, tapi belum tentu dia bahagia. Oleh karena ikhwan, kita kalau cari bahagia, tidak usah jauh-jauh, bertauhid kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Yang ngatur hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita fokuskan hati kita kepada Rabbul Alamin, masa Allah tidak kasih kita bahagia. Jangan terpedaya dengan jabatan yang tinggi, jangan terpedaya dengan harta yang banyak. Benar, jabatan, harta itu sebab-sebab untuk bisa bahagia secara duniawi, ketenaran, tapi belum tentu itu mendatangkan kebahagiaan. Saya demi Allah terkadang saya melihat seorang mungkin tertampang di pinggir jalan dengan begitu mewahnya, mungkin orang semua menghormati, saya kadang-kadang kasihan. Kasihan dia di dunia banyak masalah, belum lagi kalau di akhirat banyak hisab. Orang yang bertauhid, dia bahagia di dunia. Dalam keluarganya dia bahagia, apapun masalah yang dihadapi. Ya, di luar dia bahagia, apapun masalah yang dihadapi dia akan baik. Kenapa? Selama ini dia serahkan urusan kepada Rabbul Alamin. Ya, makanya Nabi SAW berdoa, "Fala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, jangan kau serahkan apapun urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Artinya tawalla amri. Ya, ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Peganglah urusanku. Aku serahkan semuanya kepada Engkau. Sebagaimana doa tidur Nabi, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepada Engkau, ya. Ya, wallahu waliyus salihin. Allah adalah pengurus orang-orang yang saleh. Disitulah kebahagiaan akan mengalir dalam diri kita tatkala kita fokus beribadah kepada Allah, tatkala kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang kebahagiaan kepada kita. Ini kita baru berbicara tentang kebahagiaan di dunia, belum kebahagiaan di akhirat. Subhanallah. Dengan tauhid dosa-dosa diampuni. Dengan tauhid ya mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ya. Semakin dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, semakin dia tidak ingin dipuji, semakin dia jauh dari mencari popularitas, ya, maka dia akan semakin dapat banyak syafaat. Dapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, ya. Dan orang bertauhid orang yang paling bahagia di akhirat kelak, karena Allah mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang yang mendapatkan keamanan, terlebih lagi di akhirat, dan mereka yang mendapatkan petunjuk sehingga mereka mudah mendapatkan petunjuk untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya gambarkan bahwasanya orang bertauhid itu orang yang paling bahagia. Ketika kita tidak bahagia, berarti ada masalah dengan tauhid kita. Ada masalah. Ada masalah. Kok tidak bahagia? Kita dapati para nabi, mereka orang yang paling berat ujian mereka, tapi dada mereka lapang. Para nabi, para ulama, para solihin, mereka ujian mereka berat, tapi mereka bahagia dalam ujian tersebut. Mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka selalu menggantungkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu koreksi diri, introspeksi diri. Mungkin selama ini kita ngaji tapi kita tidak terapkan, tidak masuk dalam hati. Mungkin ketika kita sering ngaji, mungkin ikut pengajian, tetapi ternyata kita sering bersandar kepada sebab. Kayaknya ke masa depan kita tergantung bos kita, masa depan kita tergantung, atau mungkin kita bersandar kepada diri kita, terlalu pede dengan kecerdasan kita, terlalu pede dengan kepandaian kita berbicara. Ini semua hal-hal yang mencemari tauhid. Kita ingin tauhid kita murni, tidak terkontaminasi. Kalau ada segala yang buruk, segera kita istighfar agar bersih. Kemudian kita latih diri kita untuk hanya bersandar kepada Rabbul Alamin. Semua yang di depan kita ini hanyalah sebab, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kira-kira ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu bisa sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kita bisa
menerapkan hal ini semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Latih diri kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rabbul Alamin, ya, dan latih diri kita untuk senantiasa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda adalah orang yang paling bahagia. Wallahu taala alam bisawab. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sedikit saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.